Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Eh, untuk hari ini ketemu dengan Pak Guru lagi untuk belajar ya. Tapi sebelum itu, mari kita melakukan kerapian dulu, Mas. Nah, kerapian tolong dicek pakaiannya, dimasukkan itu si Euro, Adit, LPH dimasukkan, Aska dimasukkan semua. Nah, dari itu silakan kalian di sekitar kalian tolong dibersihkan. Ya, udah bersih Mas? Oke. Kalau sudah silakan salah satu anak si Mas Aska ya silakan untuk memimpin berdoa. Silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi Sidni Ilma wa Sunni Fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Aska. Nah, setelah berdoa, silakan kalian buka itu di classroom ya untuk melakukan absen. Silakan absennya dilakukan ya menggunakan Google Ya, Form Pak. itu sudah ada di classroom. Ada yang nggak berangkat ini, Mas Elprihat? Mas Elprihat, temannya ada yang nggak berangkat? Damar Pak, ada Pak satu Pak. Oh siapa Pak Mas? Damar telat katanya Pak. Oke, kenapa itu? Dalam perjalanan Pak. Oh Di iya jalan iya Pak. iya. Dalam perjalanan. Kita lanjut aja ya. Udah di absen semua ya. Eh, Setelah itu kita masuk untuk mengerjakan nipli tesnya ya. Juga sudah diunggah di classroom. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan Mas. Udah selesai? Belum, Pak. Oh belum ya silakan. Ya sambil dilihat waktunya ya itu 3 menit. Rasa sudah selesai nih ya. Sudah selesai semua ya. Sudah, Pak. Nah, oke, terima kasih. Kalau itu dikirim ke classroom lagi. Nah, setelah melakukan pretest, nah, kita akan menggerakkan badan tangan kita untuk tetap sehat dan tambah semangat ya. Siap-siap. Tolong diikuti ya yang ada di video ini. Silakan diikuti. Ayo.
Ayo berdiri, berdiri. Ya. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Ayo semangat, ayo Mas, semangat. Pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, terima kasih. Ya. Setelah ini ya kita akan melakukan mengenai materi Mas. Nah, materinya hari ini tuh penjepit benda kerja pada mesin press. Ya. Tapi sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan flashback ke belakang. Di pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas namanya bagian-bagian mesin flash. Nah, bagian-bagian mesin flash. Ya, saya percaya kalian kemarin itu sudah mengerjakan LKPD-nya bagus-bagus. Ya. Dan di pembelajarannya kreatif-kreatif tentang masalah bagian-bagian utama mesin press. Di situ banyak sekali bagaimana dan kalian sudah melakukan dengan baik untuk pembelajaran di bagian-bagian mesin press. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yaitu tentang penjepit benda kerja pada mesin press. Nah, sebelum kita masuk di materi, kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya apa, tujuan pembelajarannya apa. Silakan Mas ini Afandi, silakan dibacakan Mas Afandi. Faisal Afandi, Mas Faisal Afandi, tolong dibacakan kompetensi dasar. Oh ya Pak. 1. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis ragum meja mesin. 2. Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis ragum meja mesin. 3. Peserta didik dapat menganalisis jenis ragum sesuai spesifikasi benda kerja. Peserta didik dapat melakukan prosedur pemasangan benda kerja atau ragum meja mesin. Peserta didik dapat menganalisis penjepit benda kerja atau ragum meja mesin yang sesuai. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Oke, terima kasih. Jadi itu tujuannya kita untuk
belajar tentang penjepit benda kerja ya. Jadi tujuannya kita juga harus bisa menjelaskan jenis-jenisnya ya, dan harus bisa menentukan jenis-jenisnya juga. Setelah itu dapat menganalisis ya. Setelah teorinya sudah, baru kita melakukan prosedur pemasangan benda kerja. Habis itu menganalisis ya, penjepit benda kerja pada ragum yang sesuai dengan benda kerjanya yang dijepit. Jadi itu ya. Jadi pada intinya suatu kegiatan kita harus tahu tujuannya. Tapi kalau tanpa tujuan kita akan kebingungan. Ya, contoh kalau kalian mau ke mall, kalian nggak tahu tujuannya, di mall itu bingung, ya. Kayak orang hilang, ya. Tapi kalau udah tahu tujuannya, ke mall langsung, oh, saya tujuan dari rumah mau beli baju, nah, langsung beli baju. Itu adalah dari tujuan. Jadi semua itu harus mempunyai tujuan. Next. Nah, setelah tahu tujuannya, berarti kita harus tahu namanya alurnya, jalannya. Jalan pembelajarannya kayak apa? Nah, di sini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu mencari masalah, ya, mengatasi masalah. Nah, yang pertama itu peserta didik itu mengorientasikan, berarti terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi, berarti kalian itu harus membentuk suatu kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Itu membimbing itu maksudnya untuk melihat, ya, menyaksikan video atau kegiatan yang lain itu dikesimpulkan, ya. Setelah membimbing mendidik individu maupun kelompok, itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu kalian tadinya sudah melihat, mengamati, sudah menyimpulkan, ya, baru kalian menyajikan atau mempresentasikan ya masalah itu di depan. Setelah itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada saat presentasi otomatis ada hal-hal yang kurang dipahami. Silakan kalian di sini untuk menganalisis atau mengevaluasi, bertanya ya, untuk mencari sebuah solusi, ya, solusi masalah dicari itu, dianalisis, solusi, ternyata seperti ini ya di sini. Jadi ada presentasi, ada tanya jawab. Nah, setelah tahu aturan jalannya ya, jalannya harus seperti ini, kalian harus tahu tidak boleh lepas dari jalur itu. Kalau lepas dari jalur itu, kalian akan terpelosok ya, akan kebingungan sendiri ya. Nah, di sini kalian tahu ini namanya apa ya? Nah, ini akan dibahas di materi yang kita akan pelajari ini. Ya, untuk apresepsi itu namanya apa, Mas? Yang tahu siapa? Pak, mau nanya itu Ya, gimana? nama penjepitnya apa ya, Pak? Nah, untuk nama penjepitnya itu akan dibahas di bab yang ini yang kita akan pelajari ya. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, gimana Mas Kanan Faisal? itu alat apa, Pak? Itu juga akan dibahas. Ntar kalian akan paham sendiri ya. Di sini Pak Guru menayangkan ada beberapa gambar. Di situ ada namanya apa dan bagaimana. Ntar akan terjawab sendiri. Jadi kalian
mulai berinovasi kreatif ya. Tapi sebelum kita masuk situ, kita bercerita dulu masalah namanya ragum atau penjepit. Ternyata penjepit itu pada kehidupan sehari-hari sangat erat Mas ya, khususnya di dunia otomotif, dunia perbengkelan ya, dunia pertukangan itu tidak lepas namanya penjepit ya. Di rumah pun juga harus ada namanya penjepit ya. Contoh, orang tua kalian mau motong apa kan harus dijepit ya kan? Baik itu menggunakan kaki maupun menggunakan tangan itu tetap harus dijepit. Nah, setelah itu kalian sudah paham tentang masalah penjepit yang tadi untuk kehidupan seharinya. Nah, sekarang Pak Guru kasih video ya Mas. Silakan diamati ya, dicermati. Terus apa-apa yang kalian kurang paham tolong dicatat. Di sini banyak masalah ya. Oke, Pak Guru tayangkan ini. Kelihatan ya videonya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Silakan. Ayo Mas, itu jangan sampai tiduran ya. Ya dicermati itu ya untuk videonya ya. Malah jangan tiduran sambil lagi makan-makan itu nggak boleh. Ya, silakan kalian pahami, cermati untuk video masalah ini. Jadi itu adalah baru tayangan ya. Di situ banyak masalah. Di sampingnya ini ada gambar. Nah, ini yang jadi akan masalah kita. Paham ya? Paham, Mas? Paham. Oke. Kalau udah paham, nah kita akan bentuk kelompok ya. Nah, di sini bentuk kelompok. Kelompok pertama. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas. Untuk kelompok pertama ini siapa? Dan untuk materi kali. Untuk kelompok pertama ini. Kelompok pertama satu Apa? Adit. Adit. Aditya. Kelompok pertama Adit Tia sebagai ketuanya. Anak buahnya atau itunya siapa saja? Ardani. Ardani. Terus
Ardhani. Terus siapa lagi? Euro. Euro. Terus Ardiansyah. Ardiansyah. Oke. Terus kelompok 2. Apalah ada lagi nih? Ada lagi? Satu lagi, Pak. Siapa nih? Damar, Pak. Damar. Oh iya, ini Mas Damar tadi telat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok, 5 anggota. Ya. Terus kelompok 2 siapa aja nih? Ayo kelompok 2. Aska, Pak. Oke, Mas Aska. Aska. Anggotanya siapa saja, Mas? LP Rehat. L. Prihat. Terus Andri. Andri. Terus Faisal. Afandi. Avandi. Terus Sama nih satu. Davin. Davin. Jadi ini kelompoknya ya. Ini kelompoknya kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan kalian langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Nah. Sudah? Sudah terbentuk kelompoknya ya? Setelah terbentuk kelompoknya, kalian tadi kan sudah menyaksikan tayangan untuk masalahnya ya kan? Ya apa enggak Mas? Untuk yang video tadi. Ya. Sudah menanyakan apa? Sudah melihat tayangan dari video untuk masalah. Silakan kalian ringkas atau rangkum dari masalah itu ya. Silakan saya kasih waktu 15 menit untuk membuat apa? Rangkuman yang ada pada video yang tadi itu ya. Silakan mulai dibuat. Dari sekarang waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan. Nah, untuk memperkuat permasalahan yang tadi, ya, ini Pak Guru mau menampilkan videonya lagi, Mas. Nih video yang satu lagi, biar kalian itu lebih mantap lagi dari permasalahan itu dicari langsung
buat ringkasan untuk dipresentasikan. Ringkasan ya Mas, bukan untuk kesimpulan. Diingat-ingat, tanda kutip ringkasan ya. Ini videonya ini. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas tentang penjepit benda kerja pada mesin freeze. Dalam mesin freeze terdapat beberapa alat bantu, salah satunya adalah alat penjepit untuk benda kerja. Apa saja itu macam-macamnya? Mari kita simak, kita perhatikan. Untuk menjepit benda kerja pada mesin freeze. Jadi pada saat melakukan pengerjaan di atas meja mesin, benda kerja harus dalam keadaan terjepit. Harus keadaan dalam posisi yang kita atur dengan menggunakan suatu alat penjepit supaya tidak terjadi gerakan yang tidak kita inginkan. Alat penjepit yang sering dipakai yaitu ragum, plat siku, blok V, cat, klep atau penahan, dan meja putar. Yang pertama, ragum. Kalian bisa Ayo, perhatikan gambar Mas depan. Davin, tolong diperhatikan itu ya, Kalian sering diamati melihat di meja-meja ya kerja videonya. yang ada di bengkel. Jangan mainan sendiri. Ini juga bisa digunakan Mas Damat di juga mesin itu, freeze. tolong diperhatikan ya. Tetapi kita harus melihat juga benda kerja Jangan main sendiri. atau apa yang akan kita kerjakan untuk menentukan alat-alat penjepit yang akan kita pakai. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain-lain. Salah satunya adalah bila kita mengerjakan suatu pekerjaan di mesin freeze juga bisa menggunakan ragum. Dengan memutar tangkai ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka atau melepas benda kerja yang sedang kita kerjakan atau yang sedang dikerjakan. Pada list di bawah ini merupakan penggolongan dari jenis-jenis ragum. Untuk ragum sendiri ada beberapa jenis atau beberapa macam. Salah satunya ragum datar, biasanya digunakan untuk pengerjaan yang ringan. Ragum plat untuk pengerjaan yang berat. Ragum busur, pada alatnya terdapat skala sudut pemiringan atau horizontal. Ya, berikutnya ragum universal, bisa dimiringkan baik vertikal dan horizontal. Jadi bisa ditata sedemikian rupa dengan sudut-sudut tertentu. Nah, untuk step atau step cara pemasangan benda kerja ke ragum. Yang pertama, bersihkan ragum dan permukaan meja Ayo Mas Andi mesin. Purnomo, tolong Jadi supaya tidak diperhatikan itu terjadi, videonya. perselisihan atau selisih atau kemiringan antara mesin dengan ragum tersebut. Yang kedua, luruskan alur baut ragum di pertengahan alur meja. Berikan kebebasan antara baut-baut dan ragum agar bisa disetel. Dan diberi, kalau di bengkel sepelen supaya bisa disetel. Yang berikutnya, kencangkan salah satu baut pengikat, jangan terlalu keras. Jadi ditingkatkan dulu tapi jangan terlalu keras supaya bisa diatur. Pasang paralel pada mulut ragum. Bila benda kerja kita yang kita pasang tidak terlalu besar, kita harus kasih alat bantu lagi paralel supaya terjadi kerataan, supaya tidak terlalu jatuh atau ke dalam ragum tersebut. Pasang dial indikator bila perlu, digunakan dial indikator supaya hasilnya betul-betul lurus, betul maksimal. Gerakan meja bolak-balik ke arah memanjang sampai peraba dial indikator untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dial indikator mencapai ujung-ujung rahang pada ragum. Jadi sampai mulai kita memasang benda kerja, kita luruskan benda indikator dari sudut A ke sudut berikutnya harus semua terukur atau semua terkontrol supaya betul-betul lurus. Terus berikutnya periksa kembali skala yang tertunjuk oleh jarum dial indikator. Ketok sisi badan ragum untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bila ada kemirikan kita tutup memukul pakai malet atau palu karet atau palu plastik, kita pukul pelan-pelan supaya terjadi kelurusan. Berikutnya kencangkan baut pengikat, periksa lagi kelurusannya. Setelah itu baru kita bisa mengeksekusi atau melakukan pekerjaan tersebut. Untuk berikutnya adalah plat siku. Kita lihat yang seperti gambar di depan, ada benda kerjanya yang terjepit di situ. Jadi itu
bisa kita gunakan juga pada mesin fresh. Nah, itu tadi gambar tadi sudah menjawab Jika pertanyaan Anda ingin yang menjepit benda tadi kerja ya, yang Mas. besar Nah, atau tidak bisa apa dijepit bagaimana itu, menggunakan ragum. Mas Aska itu? Nah, ini ya, Tolong bila diperhatikan itu ya. mengerjakan satu benda kerja yang besar Oke, dan tidak sip. bisa dijepit menggunakan ragum, sering diklaim pada plat siku. Fungsi dari plat siku sebenarnya sama dengan fungsi ragum. Fungsinya hanya memegang atau menjepit benda kerja. Pada dasarnya sama semua yang kita gunakan untuk menjepit benda kerja. Namun kegunaan plat siku biasanya digunakan untuk menjepit benda kerja dengan ukuran yang lebih besar. Jadi kita gunakan plat ini biasanya digunakan untuk benda kerja yang lebih besar. Cara pemasangan untuk plat siku yaitu 1. Bersihkan plat siku dan meja supaya betul-betul bahasa bengkelnya lama, tidak terjadi kemiringan karena ada kotoran dari gram-gram pemotongan yang sudah dikerjakan sebelumnya, bersih semua baru kita pasang. Pasang paralel pada alur meja mesin. Taruh plat siku, pasang baut pengikat, jangan terlalu dikeraskan seperti ragum tadi. Pasang kertas atau sepasang paralel supaya betul-betul lurus. Tekan plat siku ke arah balok penyetel, gunakan palu lunak. Ya, biasanya kita gunakan di bengkel malet untuk mengetok alas plat siku ke arah yang diinginkan. Jadi kita untuk menata bisa digunakan itu supaya sesuai yang akan kita setel atau kita eksekusi atau kita kerjakan nanti. Bila paralel atau kertas telah rapat, kencangkan baut pengikatnya. Setelah itu benda kerja siap dikerjakan. Yang berikutnya adalah blok V. Ya, sebuah kotak berbentuk V biasanya dilengkapi dengan ini adalah pengontrol magnetnya. Biasanya di situ ada magnetnya supaya tidak terjadi gerakan ketika dipasang benda kerja. Meskipun nanti akan ada penjepit untuk ini seperti yang ada pada gambar yang pertama tadi, seperti itu. Pada saat menggunakan blok V sebaiknya dipilih yang bisa mendukung poros atau benda kerja pada pertengahan sisi V. Jadi untuk memilih blok V ini kita harus selektif benar-benar sesuai dengan benda kerja supaya hasilnya juga maksimal. Nah, untuk yang keempat, cak. Jadi ini tidak asing kalau kalian lihat di mesin bubut atau tuning, ya. Ini bisa juga digunakan untuk mesin press, tapi pas pemasangannya tidak seperti pada mesin bubut. Jadi biasa tetap di atas meja fresh. Cak bisa digunakan untuk menjepit benda yang berbentuk silindris, memiliki radius atau benda itu bulat. Kita kesulitan untuk menjepit. Selain blok V, kita juga bisa menggunakan cak supaya hasilnya lebih center atau lebih lurus lagi dengan sumbu pada pisau fresh-nya itu. Jadi cak bisa digunakan untuk menjepit benda yang berbentuk silindris. Untuk mengikat cak ke meja mesin, dipasangkan terlebih dahulu ke plat bawah, baru dibaut ke meja atau bisa juga menggunakan klem. Jadi untuk memasang ini bisa dibaut ke mejanya atau menggunakan klem. Jadi dipasang ya di mejanya menggunakan baut langsung bisa, diklem itu juga bisa. Untuk meningkatkan benda tidak silindris digunakan cak berahang 4 yang independen bentuknya sesuai dengan benda kerja yang akan diolah. Jadi ini rahang 3 yang digambar, ada rahang 4. Jadi seperti buku juga, cak ini memiliki rahang 3. Ayo Mas Adit ya, tolong 4. jangan main-main sendiri ya. Benda kerja kita Silakan kerjakan, diperhatikan. kita olah atau yang akan kita eksekusi di mesin fresh. Yang berikutnya klem atau penahan. Untuk menjepit benda yang tidak beraturan biasanya digunakan klem dan penahan. Terus untuk pemasangan klem ke meja kerja diperlukan tingkat ketelitian dan kesabaran saat memasangnya. Kenapa demikian? Ayo Mas Karena Gavin, untuk tolong jangan pemasangan main-main klem sendiri. hanya pendukung Ya. saja, sehingga kalau nanti kita memasang lagi seperti dipasang blok V atau tadi cak, itu nanti Ayo tuh Mas Andi yang Purnomo, terjadi
bisa itu jangan main-main sendiri itu, Jadi seperti diperhatikan itu. Jadi sebelum untuk videonya. kita memasang benda tambahan lagi atau alat tambahan, kita klaim ini harus ditata sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan dan supaya untuk mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal. Untuk yang keenam berikutnya adalah meja putar. Dan meja putar ini seperti ada Nah, itu Mas Andrian tuh jangan ngantuk-ngantuk ya. yang kita gunakan Tolong biasa di diperhatikan frame. Mas Kemarin sudah Andrian kita itu, bahas di feeding head. Mas Ini juga ada Arjani itu, putarnya. jangan ngantuk-ngantuk Kalau ya. kita mengerjakan Tetap kerja, semangat kita ya. menginginkan putaran atau ada radiusnya, kita bisa menggunakan meja putar. Bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, meja putar merupakan alat bantu pada saat melakukan pekerjaan perkakas dengan menyetel posisi meja putar ke arah melingkar horizontal, atau bisa juga diputar pada meja putar terdapat skala derajat. Jadi itu ada skalanya, nanti kita bisa menginginkan kita dapatkan berapa derajat perputaran atau bentuknya. Terus untuk selanjutnya, meja putar biasanya dipakai untuk pengepresan yang melingkar, ada radiusnya. Berikut ini merupakan cara pemasangan meja putar. Yang pertama, pilih dan pasang batang penyetel yang diameternya tepat masuk ke lubang meja putar. Yang berikutnya, bersihkan lubang meja putar dan batang penyetel supaya tidak terjadi kemiringan atau ketidakpresisian. Pastikan bahwa baut-baut pengikat meja tidak terkunci keras. Jadi sekali lagi jangan mengunci terlalu keras dulu sebelum betul-betul mendapatkan setelan yang maksimal yang kita inginkan sesuai dengan benda kerja yang akan kita eksekusi. Ayo Mas Davin, jangan tiduran. Naikkan meja sampai batang Ayo penyetel masuk diperhatikan. lubang meja putar, atau dengan menggunakan dial indikator sebagai berikut caranya. Jadi yang pertama, pasang meja putar ke meja mesin fresh. Pasang sumbat penyetel di tengah lubang meja putar. Pasang dial indikator pada arbor mesin fresh dan sentuhkan ujungnya ke sumbat penyetel supaya bisa mendapatkan nilai yang kita inginkan. Jadi kalau kita misalkan terjadi ketidaklurusan, kita bisa menyetel lagi di sini. Seperti itu. Putar spindle mesin secara manual dan periksa jarum dial indikator. Jadi jarum dial indikatornya bergeraknya signifikan atau perlahan. Kalau perlahan berarti sudah mendekati ke lurus atau sesuai yang kita inginkan. Kalau masih signifikan berarti ada kemiringan pada pemasangan benda kerja ataupun meja putar tersebut. Setelah itu, atur posisi meja putar dengan cara menggeser posisi meja mesin ke arah memanjang dan melintang. Baik memanjang ya ataupun melintang itu bisa kita tata di sini menggunakan dial indikator tadi. Kurang ke sini kita lihat. Tapi sebelum kita menggunakan dial indikator maksud saya sebaiknya dicek dulu kondisi mesinnya atau mejanya supaya betul-betul juga nanti sejajar dengan meja putar tersebut. Jadi itu Mas untuk materinya ya. Silakan kalian mulai berpikir kembali lagi ke permasalahan video itu, tolong di semacam kayak dirangkum permasalahannya ya, disinkronkan dengan materi pembelajarannya hari ini. Oke ya. Kalau udah itu jangan lupa di sini ada namanya LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya Mas. Itu sudah ada di Classroom. Tuh referensinya yang tadi aja, nggak usah kemana-mana. Referensinya di video yang pembelajaran tadi. Silakan dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Ya. Ini sifatnya kelompok Mas, jadi enggak individu, kelompok ya. Silakan kelompok dikerjakan bareng-bareng ya. Jangan sampai satu kelompok satu tidak
kerja kayak gitu ya. Yuk dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk Mas, membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Ya. Kameranya juga ke kelompok. Klaim. Dapat ada sesuatu. Bikin sesuatu. Nah, kameranya diperlihatkan kalian sudah bentuk kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada 2 kelompok. Tapi kelompoknya kelompok gemuk, yaitu satu kelompok ada 4 anggota, 1 ketua, 5 siswa. Yuk silakan dikerjakan. Itu Mas Devin jangan main-main. Ayo. Mas Aditya silakan gabung ke kelompoknya. Mas Aska gabung ke kelompoknya. Mas Yuro, ayo gabung dengan kelompoknya. Ardiansa gabung dengan kelompoknya, ayo. Nah, karena di sini tuh kerja kelompok ya. Nilainya 100 berarti 100 semua. Ya. Nilainya 70 semua. Tapi di sini beda Pak Guru, di sini juga mempunyai penilaian sendiri, yaitu penilaian dari sikap, keaktifan, ya, kerja sama kelompoknya gimana, komunikasinya gimana, itu ada penilaian di sini ya sama Pak Guru. Jadi mohon diperhatikan. Bagus itu Mas Aditya udah mulai bekerja kelompok. Ayo Mas Elprihat, ayo bentuk kelompok Mas. Ya bentuk kelompok. Ya, ya bagus ya. Dilihatkan untuk lagi kerja kelompoknya. Ya kayak Mas Aska bagus, bagus. Sudah selesai Mas? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1? Bentar lagi, Pak. Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, silakan dikerjakan. Yang penting saling kerja sama dalam satu kelompok itu. Nah, di sini juga Pak Guru lagi menilai kalian ya. Ini sudah ya. Waktunya habis ini sudah. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kalau sudah membuat semacam rangkuman tentang permasalahan, tinggal lakukan namanya presentasi
presentasi. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Tolong dibacakan tentang penemuan masalah yang tadi. Yuk, silakan dibacakan kelompok 1. Ayo, ketuanya Mas Adit ya, ayo. Silakan. Bentar, Pak. Tolong sebutkan kelompoknya, perkenalan dulu. Kelompoknya kelompok berapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa, tolong disampaikan. Silakan dimulai. Saya anggota kelompok dari 1. Ketuanya Aditya. Salah satu keberhasilan dalam pengerjaan pengafresan adalah ketepatan menggunakan alat-alat penjepit benda kerja yang sesuai dengan bentuk yang akan di-fresh. Untuk benda kerja yang besar dengan pengafresan rata, benda cara penjapitannya dengan benda yang kecil dengan bentuk yang teratur, bulat, segi 4, bertingkat, dan semacamnya. Ada yang mau menanggapi tentang penemuan masalah di kelompok 1? Kelompok 2, yuk silakan. Yang mau ditanyakan? Yuk Mas Aska, silakan. Kalau mau bertanya ke kelompok 1, Pak, saya mau bertanya, ya gimana? bagaimana kalau Pertanyaannya ke Mas Aditya ya, Mas. Bukan ke Pak Guru. Ini kan presentasi. Yang presentasi itu Mas Aditya. Itu. Ya, silakan. Mas Setia, saya akan bertanya, gimana caranya pada saat pengapresan benda kerja itu rata atau center? Silakan kelompok 2 ditanggapi. Ayo, ini kan kerja kelompok. Ditanggapi, semua ikut mikir. Kenapa jepit benda kerja itu harus rata? Nah, itu maksudnya seperti itu. Maksudnya Mas Aska. Harus rata, kenapa nggak boleh menceng dan sebagainya? Kenapa, Mas? Nah, silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aska. Oke, Mas Yuro, perkenalkan. Karena nama saya Juro dari kelompok 1. Silakan. Untuk benda kerja rata tadi, sebaiknya mulut ragum dibersihkan dahulu supaya tidak ada bekas geram atau kotoran yang menempel di situ sehingga benda kerja akan rata. Gimana kelompok 1, Mas Aska, gimana pendapatnya atau jawabannya dari kelompok 2? Baik, Pak, cukup. Oke, Saya cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Mas Aska yang lain? Kelompok yang anggota yang lain? Silakan yang mau ditanyakan ke kelompok 2. Selain Mas Aska yang lain, gantian. Silakan ayo. Yang lain. Yo Mas Afandi. Silakan. Saya mau bertanya, Nah, bagaimana cara menggunakan ragum, Pak? itu tanyanya ke yang presentasi, Mas Mas. Aditya, Pak. Ya, lupa ini. Ya lupa, Pak. Yo, ulangi. Mas Adit,
saya mau bertanya bagaimana cara menggunakan ragum. Nah, Silakan Mas Aditya dijawab, atau dari kelompok 1 ada yang mau menjawab, nggak masalah. Nggak mesti Mas Aditya terus, gantian. Karena di sini ada ribetnya, Mas. Nah, Saya mau menjawab, Pak. oke, siap. Silakan. Penggunaannya dengan cara membuka mulut ragum sebelum itu benda dimasukkan di mulut ragum lalu dikunci. Oke, kita ambil untuk semacam kayak kesimpulannya ya. Jadi di sini emang betul namanya pengefresan itu, ini di kelompok 1 ya. Untuk pengefresan itu salah satu keberhasilannya ada pada pencekaman atau penjepitan benda kerja. Itu ya. Itu kata kuncinya. Keberhasilan suatu pengefresan terletak pada penjepit benda kerja. Oke, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil masalah yang diamati di video permasalahan. Silakan, Mas Aska. Baik, saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Kesimpulannya berdasarkan dari video yang saya amati ada beberapa penjepitan benda kerja, antara lain 1. Klem, blok siko, blok V, ragum mesin, kepala pembagi, vektor, dan yang terakhir meja putar. Oke. Jadi pengamatan dari kelompok 1 permasalahannya pada jenis atau cara penjepit benda kerja. Silakan kelompok 2 mau menanggapi, kelompok 1 untuk menanggapi atau bertanya tentang masalah ini, ibaratnya jenis penjepit benda kerja ke kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Bebas. Ayo kelompok 1 yang mau bertanya ke kelompok 2, silakan. Ayo, ini dapat ribet ini yang bertanya ini, dapat poin ini, Mas, ya. Berarti kalian harus cepat-cepat bertanya ini. Ya, Mas Ardiansa, silakan. Mas Aska, saya tanya, apa kegunaan klem? Jawab gitu, Pak. Silakan Mas Aska, tolong dijawab. Kegunaan klem itu untuk apa? Ya, di materi tadi sudah ada. Ya, di bahan ajar juga sudah ada itu. Nah, silakan. Ayo Mas Aska. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ardiansa. Klem kegunaannya yaitu untuk penjepitan benda kerja yang biasanya dilengkapi dengan baut putih. Terus? Apabila benda kerja tidak dapat dicekam dengan ragum atau vektor, maka pemasangannya dapat langsung dilakukan pada meja fries dengan klem. Nah, gimana pendapatnya dari kelompok 1? Cukup, Pak. Oke. Ada lagi kelompok 1 yang mau bertanya? Ayo. Ini dapat poin ini, Mas, untuk ini menambah nilai maupun entah itu untuk bonus untuk makan di kantin. Nah, yuk.
Yuk kelompok 1. Ya kelompok 1 yang mau bertanya silakan yuk. Saya mau tanya lagi Pak, Mas Aska. Ya. Oke Mas Yuro yuk. Apa kegunaan dari blok V? Yuk silakan ditanggapi kelompok 1. Yuk selainnya Mas Aska, yang lain gantian. Mas Aska itu banyak banget sekali. Oke, Eli. Yuk. Mas Elviraat akan menjawab. Saya Alfriat Rahman dari kelompok 1 ingin jawab pertanyaan dari Mas Yuro. Oke. Blok V itu untuk menjepit benda kerja yang bulat, misalnya pada saat mengefresh alur-alur pasak pada poros dan semacamnya. Penjepitan dilakukan dengan menggunakan blok V dengan kelengkapan klem atau baut. V-block pada umumnya memiliki alur dengan sudut 90 derajat dan mempunyai alur maupun keratan yang sesuai bila dipasangkan di meja mesin press. V-block biasanya digunakan untuk mencekam benda-benda dengan bentuk tertentu, datar, bulat, seperti pembuatan alur pada benda bulat, misalnya poros. Selamat. Gimana kelompok 2? Ya Cukup, Pak. Pak. Cukup, Pak. 1 ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Ada lagi Sudah, enggak? Cukup apa? Cukup. Cukup Pak. Oke, setelah itu silakan kalian buat namanya kesimpulan. Atau bisa dikatakan ya pemecahan masalahnya gimana. Ya, dibuat Mas. Ya, dibuat semacam kayak pemecahan masalah. Oh, ternyata memasang penjepit pada meja mesin fresh itu harus gimana? Apakah harus tegak lurus atau harus menceng atau apa? Nah, itu silakan kalian kerjakan. Paham ya? Yo, saya kasih waktu sekitar 5 menit lah untuk kalian untuk membuat semacam kayak rangkuman atau semacam kayak proses pemecahan masalahnya. Oh, masalahnya apa? Hasilnya tuh menceng itu masalahnya apa? Nah, itu. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit. Ya, udah ditulis ya? Sudah dikerjakan ya? Sudah? Sudah atau belum? Ini sudah dikerjakan atau belum? Belum, Pak. Oke. Bentar lagi. Ya, silakan agak cepat sedikit, Mas. Ya, soalnya waktunya ini udah agak mendung-mendung dan sebagainya ini. Ntar pulang bisa kehujanan kalau seperti ini. Oke, waktunya cukup. Kita selanjutnya akan melakukan refleksi, Mas. Nah, refleksi pembelajaran ini. Ya, silakan kalian lakukan refleksi ya tentang pembelajaran ini.
silakan kalian tulis minim-minim satu kelompok 2 refleksi ya, kelompok 1 2 refleksi, kelompok 2 juga 2 refleksi ya. Silakan saya kasih waktu 5 menit. Oke. Ya sudah ya. Silakan dibacakan untuk refleksi dari kelompok 1. Ayo. Ayo refleksi dari kelompok 1. Ayo Mas, kelompok 1. Aditya atau yang lain. Refleksi pembelajaran yang telah diikuti gimana kondisinya sekarang ya, setelah Pembelajarannya sangat menyenangkan, Pak. 1 sangat menyenangkan. Yang kedua Mudah dipahami, Pak. mudah dipahami. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan Mas, kelompok 2. Menambah wawasan dan pengetahuan. Menambah wawasan dan pengetahuan. Ya, menambah wawasan dan pengetahuan di bidang apa? Iptek ya Mas? Ya Pak. Terus selanjutnya yang kedua? Menambah motivasi belajar, Pak. Oke, menambah motivasi belajar. Jadi untuk refleksi pembelajaran hari ini bisa dikatakan sangat baik, sangat memuaskan, dan kalian juga merasa enjoy, senang, otomatis pembelajarannya bisa masuk 100% dan bisa diikuti dengan senang karena di sini di kelompok pertama atau kelompok 1 itu refleksinya sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, yang kelompok 2 tambah wawasan dalam pengetahuan iptek yaitu tentang masalah ini ya, teknologi ini, informatika ini ya. Jadi ternyata videonya kok seperti itu ya, bisa ada yang ngomong untuk video dan sebagainya, tambah wawasan. Terus yang keempat menambah motivasi belajar. Oke, bagus ini, jadi motivasinya semangat terus. Kayak setelah itu silakan kalian ya membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan tentang macam-macam ragum mesin fresh ya. Silakan dirangkum. Tadi ada materi, silakan dirangkum. Pak Guru kasih waktu sekitar 3 menit untuk merangkum. Ya, silakan Mas, dirangkum. Mulai sekarang. Yuk, dirangkum. Tadi kan di situ kan ada bisa ditampilkan masalah video pembelajarannya ya. Ragum seperti ini. Ragum seperti ini. Silakan kalian
rangkum. Sudah dirangkum ya? Sudah selesai ya, Mas? Sudah selesai belum? Oh, Mas Aditya sudah selesai belum? Belum, Pak. Oke, Udah silakan ditulis ya, Pak. ya silakan diselesaikan, jangan terlalu lama. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke, selesai? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Jadi kesimpulan dari ini apa? Yo, Avandi tolong dibacakan kesimpulannya apa yuk? Kesimpulan. Yo, dari materi ini. Silakan dibacakan. Di bahan ajar itu ada. Ragum merupakan peralatan cekam yang paling sering digunakan pada proses pengefresan. Ragum dapat digunakan untuk mencekam benda kerja berbentuk kotak, bulat, maupun menyudut yang dapat digunakan untuk mengepres alur pasak, alur permukaan datar, sudut, gigi rek, dan alur tek. Terdapat 3 tipe ragum yang biasa digunakan di mesin press. Ketiga ragum tersebut adalah: pertama, ragum lurus; kedua, ragum sudut; ketiga, ragum universal. Terima kasih. Ada yang mau nambahkan lagi? Kelompok 2? Untuk memberi kesimpulannya, untuk memperjelas lagi. Saya, Pak. Ya, silakan, Mas Sebenarnya bahwa pemasangan benda kerja pada ragum harus pada keadaan bersih supaya presisi. Dalam pengencangannya dipukul dengan palu plastik agar benda kerja kencang dan kuat. Bagus, bagus, bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Setelah kalian melakukan pembelajaran, ya, tadi di awal kalian sudah mengerjakan pretest. Nah, sekarang kalian mengerjakan post-test yang ada di classroom. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Dua menit dari sekarang. Itu mengerjakannya jangan contoh-contoh ya. Dikerjakan sendiri karena ini ada perbandingannya. Yang awal post testnya dapat berapa, yang pretestnya dapat berapa, post testnya berapa. Nah, itu akan menunjukkan grafik bahwasannya materi ini bisa diserap baik atau tidak sama kalian. Mungkin waktunya sudah cukup ya. Waktunya sudah cukup. Setelah kalian mengerjakan post test itu yang terakhir, berarti di sini materi untuk hari ini
cukup sampai di sini ya Mas. Dan kita akan menyampaikan, guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan yang akan datang atau minggu depan ya. Materinya tentang roda gigi lurus. Nah, ini roda gigi lurus. Ya, tolong kalian cari referensi baik itu di internet maupun di buku sebagai bahan untuk minggu depan. Jadi Pak Guru menerangkan, kalian sudah paham karena kalian sudah belajar terlebih dahulu mengenai roda gigi lurus. Di roda gigi lurus ini banyak perhitungannya Mas, jadi tolong dipelajari benar-benar. Jangan lupa itu membawa namanya penggaris ya, alat gambar itu, karena kita juga mau membuat job sheet, itu ada kaitannya dengan menggambar. Oke, kayak gitu ya. Berarti untuk minggu depan materinya adalah apa Mas? Roda gigi lurus. Roda gigi lurus. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini bisa kita sudahi, kita cukupi. Tapi sebelum itu saya minta ke kalian untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kalian supaya bersih. Ini untuk 5R-nya. Silakan dibersihkan dulu. Kalau udah bersih, udah rapi, baru kita untuk berdoa pulang. Sudah bersih semua? Oke, kalau sudah bersih, salah satu, oh ya, sebelum kita ditutup untuk berdoa, saya ingatkan lagi yang tadi yang tidak masuk, si Mas Damar ya? Damar. Oh, Mas Damar, kenapa ini? Sakit apa? Alfa. Alfa ya. Oh, ini anak ini kurang baik, ini kurang bagus, ini tolong jangan ditiru. Kalau tidak masuk, tolong kasih surat ya. Ya, kasih surat. Jangan sampai dari rumah masuk, tidak sampai sekolahan, ada apa-apanya orang tua jadi khawatir. Paham kayak gitu ya, Mas? Tolong ikuti. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan Mas Afandi untuk menutup dengan berdoa. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar pulang dengan selamat. Doa dimulai. Terima kasih. Untuk memetik semangat kita, mari kita petikkan semangat kita. Jangan sampai lupa ya. Siap. Nah, siap. Wiber. Yes. Wiber. Sukses. SMK. Bisa. Wiworotomo. Hebat. Popoke. Wiber. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya sebagai guru di sini mengucapkan banyak terima kasih sama kalian karena kalian sudah belajar dengan baik, ya, lancar, tenang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Begitu juga, mbok ada salah
kata untuk kalian. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di saat Pak Guru mengajar itu agak keras, itu semata-mata untuk keberhasilan kalian, kesuksesan kalian. Kalian akan dapat manfaatnya setelah berapa tahun yang akan datang. Oke ya, kayak gitu ya. Oke, itu saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.